Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah berbicara yaitu Bapak Juni Ahyar SPD MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu, pengetahuan, dan akhlak mulia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahayanya pergaulan bebas di kalangan remaja dan bagaimana cara menghindarinya. Teman-teman yang saya hormati, remaja merupakan generasi penerus bangsa. Masa depan negara dan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Oleh karena itu, masa remaja adalah masa yang sangat penting karena pada masa inilah seseorang mulai membentuk karakter, menentukan tujuan hidup, dan mencari jati dirinya. Namun, di zaman modern seperti sekarang ini, remaja menghadapi banyak tantangan. Kemajuan teknologi dan perkembangan yang memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa dampak negatif apabila tidak digunakan dengan bijak. Salah satu masalah yang banyak terjadi di kalangan remaja saat ini dan adalah pergaulan bebas. Nah, sangat-sangat kita jumpai pergaulan bebas muncul dari persoalan yang serius karena dapat merusak moral, pendidikan, kesehatan, bahkan masa depan generasi muda bangsa. Banyak remaja yang awalnya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi akhirnya terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Teman-teman sekalian, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Nah, teman-teman, pergaulan bebas adalah perilaku yang melampaui batas norma agama, norma sosial, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, pergaulan bebas ini biasanya ditandai dengan perilaku yang tidak bisa terkendali, tidak memiliki batasan moral, serta mengikuti gaya hidup negatif tanpa memikirkan akibatnya. Nah, teman-teman sekalian, saat ini banyak pergaulan bebas yang sangat beragam. Misalnya, kebiasaan merokok di usia yang sangat muda sering kita temui. Mengonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, tawuran, balap liar, perjudian online, hingga perilaku yang melanggar norma kesopanan dan agama. Nah, sangat banyak perilaku-perilaku tersebut yang kita temui di masa generasi kita sekarang ini. Banyak remaja menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang keren dan modern. Padahal sebenarnya hal itu justru dapat menghancurkan masa depan mereka sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, pergaulan bebas tidak muncul begitu saja. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan remaja mudah terjerumus dalam lingkungan yang salah itu. Faktor pertama adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mengawasi anak-anaknya. Namun, pada kenyataannya ada sebagian orang tua yang berlaku terlalu sibuk bekerja sehingga mengurangi waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Akibat kurangnya perhatian, anak mencari kenyamanan di luar rumah dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang salah. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang ini, nasihat dari keluarga biasanya lebih rentan mengikuti perilaku negatifnya. Faktor kedua adalah
Pengaruh teman sebaya. Nah, teman-teman, teman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan remaja. Banyak remaja yang takut dianggap tidak gaul atau takut dijauhi oleh kelompok-kelompok lain sehingga mengikuti apa saja yang dilakukan teman-temannya meskipun hal tersebut salah. Contohnya, remaja yang awalnya tidak merokok, tetapi karena sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok, akhirnya ikut mencoba. Awalnya hanya coba-coba, lama-lama dan kelamaan menjadi kebiasaan. Nah, faktor ketiga adalah terpengaruh media sosial dan internet. Ini hal yang sangat wajar dan sangat sering kita temui ya teman-teman. Di era digital saat ini, hampir semua remaja memiliki akses ke media sosial. Melalui internet, kita dapat memperoleh berbagai informasi di luar, namun sayangnya tidak semua informasi membawa dampak positif. Banyak konten negatif yang dapat memengaruhi pola pikir remaja seperti kekerasan, gaya hidup bebas, perjudian online, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Jika tidak disaring dengan baik, konten-konten tersebut dapat ditiru oleh remaja. Banyak sekali faktor yang memengaruhi remaja dari era digital ini. Nah, faktor berikutnya adalah kurangnya pendidikan agama dan moral. Agama merupakan pedoman hidup manusia. Nah, seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik biasanya lebih mampu menjaga dirinya dari perilaku-perilaku menyimpang. Sebaliknya, remaja yang kurang mendapatkan pendidikan agama akan lebih mudah terbawa arus pergaulan yang salah. Teman-temanku sekalian, pergaulan bebas memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan remaja. Dampak pertama adalah menurunnya prestasi belajar. Ini sering sekali kita rasakan. Remaja yang sudah terpengaruh pergaulan bebas biasanya mulai malas belajar. Mereka lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain, nongkrong, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akibatnya, nilai pelajaran menurun dan semangat belajar pun hilang. Padahal, tujuan utama seorang pelajar adalah menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Jika waktu dihabiskan untuk hal negatif, maka masa depan akan menjadi taruhannya. Dampak kedua adalah rusaknya kesehatan. Pergaulan bebas sering sekali berkaitan dengan kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Semua hal tersebut dapat merusak dan menyebabkan akibat penyakit yang sangat berbahaya. Narkoba, misalnya, tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga merusak mental dan pikiran seseorang. Banyak masa depan remaja yang hancur karena terjerumus dalam narkoba. Dampak ketiga adalah meningkatnya tindakan kriminal. Wah, parah sekali ya teman-teman, ini sering kita temui. Remaja yang terlibat pergaulan bebas lebih mudah melakukan tindakan melanggar hukum seperti tawuran, pencurian, balap liar, hingga kekerasan. Banyak kasus kriminal yang melibatkan remaja terjadi karena salah memilih lingkungan pergaulan. Dapat kita lihat dengan berita-berita akhir-akhir ini seperti anak mahasiswa yang berkelahi antar prodi atau jurusan hingga membakar gedung prodi mereka. Dampak keempat adalah rusaknya hubungan dengan keluarga.
Orang tua tentunya berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sukses. Namun, ketika seorang anak terjerumus dalam pergaulan bebas, orang tua akan merasa sedih, kecewa, dan khawatir. Tidak sedikit keluarga yang kehilangan keharmonisasian karena anak-anaknya terlibat perilaku negatif. Dampak berikutnya adalah hilangnya masa depan. Masa muda adalah masa untuk belajar dan membangun cita-cita. Namun, jika seseorang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, masa depan yang cerah bisa saja hancur dalam waktu yang sangat singkat. Banyak remaja yang putus sekolah, kehilangan kesempatan kerja, bahkan harus berhadapan dengan hukum akibat pergaulan bebas. Sangat-sangat disayangkan ya teman-temanku. Teman-teman yang saya hormati, melihat besarnya bahaya pergaulan bebas ini, maka kita harus memiliki kesadaran penuh untuk menjauhinya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari pergaulan bebas ini. Pertama, memilih teman yang baik. Lingkungan pertemanan sangat memengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, pilihlah teman yang rajin, sopan, dan memiliki kebiasaan positif. Teman yang baik mengajak kita belajar, berbuat baik, dan saling mendukung dalam hal positif. Kedua, memperkuat iman dan akhlak. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan memiliki pandangan hidup yang kuat. Orang yang memiliki iman dan akhlak yang baik akan lebih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Isi waktu luang dengan hal-hal positif seperti belajar, membaca buku, mengikuti organisasi di kampus atau sekolah, olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Dengan begitu, kita tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Nah, yang keempat, belajar berkata tidak. Ini sangat penting ya teman-teman. Banyak dari kita yang selalu merasa tidak enakan menolak ajakan seseorang, tapi hal ini wajib. Kita harus belajar berkata tidak bagi ajakan-ajakan yang buruk. Banyak remaja sebenarnya tahu bahwa suatu tindakan itu salah, tetapi mereka tidak berani menolak ajakan teman. Oleh karena itu, kita harus berani berkata tidak terhadap hal-hal yang negatif. Tidak perlu takut dianggap tidak keren, hanya karena menolak merokok, tawuran, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Nah, justru orang yang mampu menjaga diri adalah orang-orang yang kuat dan hebat. Kelima, bijak menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari ilmu, belajar, dan berkomunikasi dengan baik. Jangan mudah terpengaruh oleh gaya hidup hanya mengejar kesenangan sesaat. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini pidato saya. Teman-teman sekalian, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai nih, masa depan muda yang seharusnya dipenuhi prestasi justru dihabiskan untuk hal-hal yang merusak diri sendiri. Nah, kita harus sangat ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki akibat. Jika kita memilih jalan yang baik, maka masa depan yang baik pula lah yang akan kita dapatkan. Tetapi, jika kita memilih jalan yang salah, maka penyesalan tidak akan datang dua kali. Teman-teman yang saya banggakan, kesuksesan tidak diraih dengan hidup bebas tanpa aturan. Kesuksesan diraih melalui kerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Banyak orang sukses yang menggunakan masa mudanya untuk belajar dan berjuang.
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengikuti pergaulan yang tidak bermanfaat. Itu tidak keren ya teman-teman. Oleh karena itu, mari kita gunakan masa depan ini untuk hal-hal yang positif. Jadilah pelajar yang rajin, menghormati orang tua dan guru, serta membangun pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi generasi yang cerdas, berakhlak baik, dan bisa membanggakan bangsa. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama menjauhi pergaulan bebas, menjaga moral dan akhlak, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang berkualitas. Ingatlah bahwa masa depan kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.